Yang sakit, siapa lagi yang sakit? Ayo. Boleh diambil dulu, admin. Nanti kita riado bersama-sama, dan di situ kita di grup biasa doa dan saling mendoakan. Di sini kan kakak-kakak semua kan punya hajat masing-masing ya. Insya Allah dengan bersama-sama, apalagi ada amalannya, insya Allah mudah-mudahan doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas ukhuwah silaturahmi kita terjaga gitu. Insya Allah nanti di bulan Januari kita juga ada meet up untuk pesantren Riyadhah 1 dan 2. Insya Allah nih kita nanti ada berkesempatan nih yang emang bener-bener rajin riadohnya dan bener-bener apa ya, bener-bener rajin, bener-bener aktif di sini. Kita apresiasi, nanti kita ada ketemu sama Syekh nih, ngopi bareng sama Syekh Ahmad Al-Misri, insya Allah di tanggal 9 Januari. Nah, makanya di sini mudah-mudahan nih peserta pesantren Riyadhah yang batch 2 ini semangatnya tetap kejaga. Nanti kita meet and greet langsung, kayak gitu, ketemu langsung, silaturahmi langsung, kayak gitu bareng-bareng di sini. Ya, sambil nunggu Ustadz Irfan, belum masuk ya Ustadz Irfannya ya. Mungkin ada yang mau cerita di sini? Apa ada yang mau bertanya di sini? Boleh dibuka admin? Kita buka sesi pertanyaannya dulu. Mungkin ada yang masih bingung tentang riadohnya, tentang apa yang harus dijalaninnya. Ada yang mau bertanya di sini? Assalamualaikum, Mbak Tanti. Waalaikumsalam. Ibu mau tanya ini, jadi itu nanti untuk hafalan per harinya kita laporin di grup atau pakai voice note? Enggak, di grup aja, kayak waktu pas ini Bu, kayak pas kita waktu itu tuh selawat 1000 kali. Selawat 1000 kali itu kan apa namanya, udah selesai. Nah, nanti ketika hafalannya nih Ar-Rahman nih, misalnya ada yang mau menghafal, kan ini kan hanya baca Ar-Rahman aja ya, nanti kan dipandu sama Ustadz Irfan juga cara menghafal gimana. Nah, setorannya nanti bisa janjian via Zoom, bisa juga via voice note, atau datang langsung ke kantor PPPA Darul Quran. Nah, kalau misalnya nih dari Bandung nih, ada beberapa orang nih yang mau ikutan, yang mau apa namanya setoran bareng-bareng nih, misalnya ada 5 orang apa 6 orang. Nah, nanti kita layanin harinya hari apa, kayak gitu. Enggak via voice note. Jadinya ya kalau kita udah baca surat Ar-Rahman nih, tinggal dicek nanti alhamdulillah telah menyelesaikan Ar-Rahman, nanti doa-doanya apa, kayak gitu, doa dan hajatnya. Kayak kemarin lagi gitu, sholawat gitu ya? Ya, kayak gitu kemarin sholawat, cuman sekarang apa namanya riadohnya ditambah riado Ar-Rahman nih, dan kita ngulik satu-satu nih kajian tentang Ar-Rahman per ayatnya bagaimana, kayak gitu. Nanti dipandu sama Ustadz Irfan. Kan Ustadz Irfan kan udah masuk ya ke grup ya, nanti teman-teman semua di sini dipandu sama Ustadz Irfan tentang cara menghafalnya gimana, hafalan per ayatnya gimana, kayak gitu. Nanti misalnya 1 minggu sekali, misalnya dikaji nih ayat 1 sampai 7 kayak gitu kan, tadinya kan via voice note. Nah, kan lebih enak ketemu via Zoom, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan kalau misalnya mau setoran pun bisa, misalnya jauh nih, ada yang di Jakarta, setoran via Zoom bisa, via voice note bisa, kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang di grup yang Riyadhah Ar-Rahman, cuman setoran aja, setoran ketika ibu dan kakak-kakak semua udah baca surat Ar-Rahman, kayak gitu. Jadinya meskipun dengan kesibukan ya, apalagi kan teknologi udah canggih ya, udah ada via Zoom dan yang lain-lain, bisa nih setoran tanpa tatap muka langsung, kayak gitu, via Zoom, kayak gitu. Nanti waktunya mungkin bisa diatur, kayak gitu. Gitu sih Bu, kurang lebihnya seperti itu. Gitu sih. Buat nanti. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Ustadz Irfan di sini udah bergabung. Assalamualaikum Ustadz.
Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan semangat ya Ustadz. Iya, Ya, harus tanpa semangat. mengurangi eh, dimulai aja Ustadz. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau begini kedengeran nggak suaranya? Kalau gini kedengeran? Nah? Kecil suaranya Ustaz. Oh kecil, bentar dideketin ya. Ini kedengeran ya? Baik, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya hormati juga seluruh jamaah. Kemudian dari teman-teman PPPA Darul Quran Bandung, Masya Allah, Subhanallah, juga dari Kenggilang, Alhamdulillah sudah memberikan zoomnya kepada PPPA Daku Bandung untuk mengadakan Riyadhah Surat Ar-Rahman ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, kemarin selesai kita beriadah untuk sholawat. Intinya sih bukan selesai ya, tapi pelajarannya yang sudah selesai. Tapi untuk sholawatnya tetap harus terus dijalankan. Kemarin sehari 1.000. Kalau memang ingin dilebihkan sehari 10.000 itu juga lebih baik. Ya, jadi nggak ada patokannya. Jadi kita buat minimalnya untuk bersalawat itu sehari 1.000 kali, ya, sehari 1.000 kali untuk bersalawat. Lalu kemudian kalau misalkan sekarang, apakah ketika kemudian masuk Riyadhah Ar-Rahman kita kemudian berhenti bersalawat? Tidak. Jadi Ar-Rahman itu sebagai penambah. Ketika kita bersalawat sehari 1.000 kali, maka kemudian ketika bisa lebih dari 1.000 kali, baiknya dilebihkan. Ya, karena memang tidak terasa juga 1.000 kali itu, tidak terasa ketika kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu cuma berapa detik? Coba saya lihat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuma 2 detik. Maka ketika kita baca salawat itu 1.000 kali, itu cuma 1.000 dikali 2 detik, yaitu cuma 2.000 detik. 2.000 detik itu cuma berapa menit gitu. Sebenarnya dikit sekali. Cuma memang kita tidak meluangkan waktu untuk itu. Maka bagaimana kemudian bisa bersalawat sehari 1.000 kali sambil berjalan, sambil menyapu, sambil masak, sambil naik motor gitu kan, sambil nyetir, salawat saja terus. Insya Allah itu ketika Bapak Ibu semuanya misalkan naik motor dari rumah, misalkan kemudian mau belanja ke pasar, itu insya Allah bisa lebih, kalau bolak-balik tuh bisa lebih dari 1.000 kali, bahkan lebih dari 2.000 kali, dan itu tidak terasa. Maka perbanyak sholawat. Lalu kemudian ketika kita masuk Riyadhah Ar-Rahman, bukan berarti kita berhenti bersalawat, tapi kita menambah riyadhah kita dengan apa? Membaca surat Ar-Rahman minimal, ya, minimal surat Ar-Rahman sehari 1 kali. Itu di luar dari tadarus. Kalau Bapak Ibu kemudian mau menyempat bukan mau ya, ketika Bapak Ibu kemudian saat saya udah bertadarus, ya bertadarus silahkan. Kemudian ditambahkan yang rutin, yaitu ditambahkan surat Ar-Rahman. Kapan dibaca? Boleh dibaca kapan saja sebenarnya. Tapi baiknya ketika Bapak Ibu selesai melakukan ibadah sholat. Entah itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Contoh misalkan habis sholat tahajud baca surat Ar-Rahman. Atau habis sholat subuh baca surat Ar-Rahman. Atau setelah sholat duha baca surat Ar-Rahman. Seperti itu. Ya minimal berapa kali? Minimal sehari 1 kali. Itu. Minimal sehari 1 kali untuk membaca surat Ar-Rahman itu. Apa kandungan dari surat Ar-Rahman? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Surat Ar-Rahman ada yang mengatakan surat Makkiyah dan ada juga yang mengatakan Madaniyah ya. Baik. Ada 78 ayat di surat Ar-Rahman ini. Kita ambil sekarang Al-Qur'an. Al-Qur'annya besar sekali ini. Saya ambil yang kecil saja. Kita lihat surat Ar-Rahman di surat ke-55. Surat Ar-Rahman itu sebelum surat Al-Waqiah dan setelah surat Al-Qamar. Lihat, di sini ada 78 ayat. Kemudian dimulai dari kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya apa? Yaitu Allah yang Maha Pengasih. Di dalam surat Ar-Rahman ini terkandung ayat-ayat yang menyatakan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala sungguh limpahan kasih sayangnya, curahan rahmatnya, kasih sayangnya, cintanya kepada kita itu begitu banyaknya. Begitu banyaknya. Saking banyaknya nikmat-nikmat itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghitung segala nikmat yang telah Allah berikan. Kita seringkali bisa menghitung segala kesulitan-kesulitan hidup. Kita seringkali bisa menghitung segala kerugian-kerugian kita, entah itu kerugian materi atau lain sebagainya, masih bisa dihitung. Tapi nikmat itu tidak bisa kita hitung. Tidak bisa. Bagaimana kita bisa menghitung limpahan rahmatnya dalam nafas kita misalkan. Kita bernapas, apakah seseorang bisa menghitung berapa nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dalam setiap hembusan nafasnya? Nggak bisa. Dalam tiap detak jantungnya, tidak bisa seseorang menghitung nikmat-nikmat itu. Itu baru yang sudah ada di dalam tubuh kita. Belum lagi yang kemudian yang Allah berikan dari nikmat keluarga, kemudian nikmat pasangan, anak, istri, dan lain sebagainya. Subhanallah, banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Makanan pun Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Contoh dalam ayat yang tentang rezeki. Ayat tentang rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini, atau tidak ada satu makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali apa? Illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah Maha mengetahui di mana makhluk itu berada dan dari mana rezeki itu akan diberikan kepadanya. Nah, ini dari hal nikmat yang seperti ini saja kita tidak bisa kemudian menduga-duga dari mana rezeki yang Allah akan berikan, gitu kan. Kadang-kadang kita menduga sesuatu rezeki yang Allah berikan, tapi ternyata rezeki itu bukan dari situ. Rezeki itu justru terkadang diberikan dari jalan yang lain, karena Allah lebih mengetahui dari mana rezeki itu akan diberikan kepada seseorang. Kita lihat saja ketika kita masih dalam kandungan ibu kita. Ketika kita masih dalam kandungan ibu kita, kemudian apakah kita bisa hidup? Ya, bisa hidup. Allah memberikan kita makan, melewati siapa? Melewati ibunda kita. Lalu kemudian ketika kita baru lahir, Allah pun memberikan kita makan. Dari mana? Ya, ibunda kita dan juga orang tua kita memberikan makan dari mana saja. Lalu kemudian ketika baru bisa merangkak, apakah Allah membiarkan kita? Tidak, Allah pasti akan memberikan makan kepada kita terus begitu. Itu masa-masa di mana kita tidak bisa bekerja dan tidak bisa mencari rezeki. Masih kecil kan tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari rezeki, dan sebagainya, nggak bisa. Masih dalam tahap belajar, masih merangkak, baru bisa jalan dan lain sebagainya. Allah tidak mungkin membiarkan kita tidak makan, pasti memberikan makan. Begitu juga ketika kemudian kita bisa mencari rezeki. Nah, berusaha mencari rezeki, kita bekerja, Allah masih memberikan kita makan. Lalu kenapa kadang-kadang ketika kita sudah bekerja, kemudian masalah-masalah kemudian muncul kepada kita? Bisa jadi masalah-masalah itu muncul ada dua sebab, yaitu yang pertama karena dosa-dosa kita. Maka masalah ini akan menjadi sebuah
dosa. Ya, masalah ini adalah dosa ketika kita melakukan segala kesalahan. Contoh, seseorang yang kemudian merasa bisa korupsi, kemudian dia korupsi, sehingga di akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala ambil semua hartanya sampai habis sehabis-habisnya. Maka ketika masalah-masalah ini datang, yakinlah bahwa itu adalah buah dari dosa yang pernah dilakukan. Lalu kemudian ketika ada masalah lagi datang, tapi kita merasa tidak pernah melakukan dosa. Tapi sulit ya, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Gitu. Contoh saja misalkan dalam hal rezeki, kita hanya mencari yang halal, benar-benar halal. Kita nggak mau kerja misalkan di tempat-tempat yang syubhat, yang kemungkinan apakah ini halal atau tidak. Yang remang-remang, maksud saya remang-remang itu apakah halal atau tidak. Kita benar-benar mencari dari sesuatu yang halal benar-benar. Dagang, misalkan bikin makanan, kemudian kita jual, atau bikin baju, bikin kaos, kemudian kita jual dari sesuatu yang benar-benar halal, sedikit demi sedikit. Tapi kemudian tiba-tiba ada masalah, entah kemudian karyawan kita membawa uang semuanya, perusahaan dan lain sebagainya, seperti apa. Nah, inilah yang disebut sebagai ujian. Nah, ujian inilah yang akan mengangkat derajatnya untuk bisa menjadi orang yang lebih mulia daripada yang sebelumnya. Nah, itu banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan itu merupakan suatu kesyukuran. Ya, tandanya adalah ketika seseorang kemudian diuji, dia tidak gelisah, tidak lelah, tidak merasa capek, tidak merasa Allah tidak adil, tidak. Justru dia merasa ya biasa saja. Dia menghadapinya dengan tenang, dia menghadapinya dengan baik, dia menghadapinya dengan segala hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tanda-tanda bahwa dia sedang diuji, dan dia insya Allah akan dinaikkan derajatnya menuju sesuatu yang lebih mulia daripada dia yang sebelumnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, dalam hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika aku memberikan ujian dan bala kepada hambaku, lalu kemudian dia bersabar, tidak mengadu-ngadu kepada orang-orang yang datang kepadanya, ya mungkin sakit gitu, kemudian datang orang yang menjenguknya, kemudian dia tidak mengadu, dia seperti biasa. Ketika ditanya gimana kabarnya, sehat, nggak lagi sakit ini, oh gitu, tapi tetap biasa, tersenyum, tenang gitu, bahagia, tidak pernah mengadu ke orang, aduh ini sakit banget, ini lelah, aku malah tidak kuat, bukan. Dia benar-benar tenang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan gantikan darahnya dengan darah yang baru, dan aku akan gantikan dagingnya dengan daging yang baru. Nah, subhanallah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dan menjadikan dia lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, itulah ujian. Nah, di ujian saja itu kemudian banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Cuma kadang-kadang kita memang malas untuk mensyukuri segala apa-apa yang telah Allah berikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita lanjut lagi ke surat Ar-Rahman. Ada 78 ayat di surat Ar-Rahman, dan ada 31 ayat yang Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang. Yaitu apa ayatnya? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, artinya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian Tuhan kalian yang manakah yang kalian dustakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak nikmat, apakah kita bisa mendustakan nikmat itu? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan. Saya pernah menyampaikan kalau nggak salah di sini itu bahwa zat yang paling mencintai kita di dunia itu, ya, dan mencintai kita di dunia itu yang pertama adalah Allah. Yang kemudian yang kedua, makhluk yang paling mencintai kita di dunia adalah Nabiullah Muhammad SAW, kita sebagai umatnya, dan juga orang tua kita. Maka kita perlu kemudian membalas segala cinta-cinta yang telah Allah berikan kepada kita dengan penuh cinta juga. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Nah,
Karena kita tidak bisa mendustakan segala nikmat itu. Ya. Seseorang yang tidak bisa kentut saja, wah Masya Allah, sakitnya minta ampun. Ya. Tidak bisa buang air, ya Allah, dia pasti akan ke rumah sakit dan akan menghabiskan banyak biaya. Nah, kita seperti keadaan-keadaan kita yang seperti ini, banyak-banyaknya bersyukur, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kita tidak bisa mendustakan segala nikmat-nikmat itu. Baik, di sini ada dua makhluk yang memang menjadi objek yang Allah katakan di sini. Lihat, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ada rabbikuma, kuma itu menunjukkan kepada dua makhluk. Tukadziban yang kalian dustakan. Ban, alif dan nun juga menyatakan tanda bahwa ada dua makhluk yang memang dijadikan objek oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makhluknya? Kita lihat kemudian di ayat 14 ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mim marijim min nar. Sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari salsalin kal fakhar. Dari apa? Dari tanah kering ya. Salsal itu tanah kering, kal fakhar seperti tembikar. Kemudian yang ke-15 ayatnya wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan kemudian menciptakan jin dari apa? Nyala api yang tanpa asap. Ya, dari nyala api. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua makhluk inilah yang Allah jadikan objek di sini untuk Allah katakan, nikmatku yang manakah yang mau kalian dustakan gitu. Jadi bukan hanya kepada manusia, Ibu dan Bapak, tapi juga kepada jin. Ya. Segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini di dunia ini banyak sekali diberikannya kepada manusia dan juga kepada jin. Contoh, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'an. Makhluk-makhluk yang ada di bumi ya dan juga di langit, yas'aluhu, meminta kepada Allah atau bertanya kepada Allah atau berdoa kepada Allah, yasul man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu sibuk. Maksudnya bukan sibuk capek lelah gitu ya. Kalau kita kan, saya sibuk sekali, nggak bisa ngerjain ini. Bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu sibuknya membagikan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya itu. Nah, yang utamanya makhluknya siapa? Jin dan manusia yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dalam setiap sholat saja 5 waktu itu. Ya, berapa banyak manusia yang meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh manusia yang sholat pada saat itu pasti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang ada yang berdoa kemudian dia tidak mengerti artinya. Tapi dia pasti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga jin. Apakah jin tidak meminta kepada Allah? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua makhluk yang dijadikan objek di sini yang nikmatnya begitu banyak diberikan adalah itu kepada jin dan juga kepada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke ayat yang satu, Ar-Rahman, Maha Suci, Maha Kasih Sayang Allah Subhanahu wa taala, Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Lihat, di sini ternyata nikmat pertama yang Allah berikan kepada manusia itu adalah Allamal Quran. Mengajari manusia dan juga jin tentang apa? Al-Quran. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ketika seseorang mempelajari Al-Quran ya, dan Allah mengajarinya tentang Al-Quran, itu adalah kenikmatan yang begitu besar, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Harus diingat. Karena di sini Ar-Rahmanu, Allah yang Maha Pengasih, Allamal Quran, mengajarkan manusia dan jin mengajarkan Al-Quran.
Maka Al-Quran ini menjadi suatu kenikmatan yang benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah manusia-manusia, ya, kita-kita yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu mempelajari Al-Quran. Ya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat satu-satunya buku kitab, ya, kitab yang berisi ratusan halaman. Ya, Al-Quran itu ada sekitar 666 halaman. Di mana nanti barisnya, baris 15 sih, kebanyakan memang di 660 halaman. Nah, adakah kitab atau buku di dunia ini yang bisa dihafalkan oleh manusia, ya, yang tebalnya setebal Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Kitab apapun itu, kita mau baca kitab apapun ya, contoh bahasa Indonesia kita punya kitab, tebalnya cuma 10 halaman, apakah kita bisa menghafal semuanya secara terperinci? Belum tentu, tidak bisa. Cuma Al-Quran yang bisa. Ya. Cuma Al-Quran yang bisa kita hafal. Ya, cuma Al-Quran yang bisa kita hafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal, ya, untuk diingat. Fahal mim mudzakir, adakah seseorang yang mengambil pelajaran dari sana? Atau ada lagi ayatnya, fahal mim mudzakir, adakah seseorang yang mau menghafalkan Al-Quran? Nah, ternyata sebenarnya Al-Quran itu adalah sesuatu yang mudah dihafal. Ya. Sesuatu kitab yang walaupun dia tebalnya setebal 600-an halaman, tapi dia bisa dihafal. Beda dengan buku dan kitab-kitab yang lain. Adakah kemudian? Nah, coba kita lihat. Ada berapa banyak hafiz di dunia? Ya. Hafiz di Arab Saudi, ya, itu orang tuh udah banyak yang menjadi hafiz di Arab Saudi itu. Karena bahasanya bahasa Al-Quran. Ya, maksudnya mereka berbicara dengan bahasa Arab. Lalu kemudian apakah di luar Arab Saudi, di luar Arab gitu, yang tidak berbahasa Arab seperti Indonesia itu berbahasa Indonesia, orang Sunda berbahasa Sunda gitu kan? Orang Betawi pakai bahasa Betawi, orang Jakarta itu. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Medan pakai bahasa Batak. Tapi apakah dia bisa menghafal Al-Quran? Bisa. Ini sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Nggak ada kitab yang bisa dihafal oleh manusia seluruh dunia, walaupun dia tidak berbahasa dengan bahasa itu. Ya, orang Medan apakah berbicara bahasa Arab? Tidak. Mereka berbicara bahasa Batak, bahkan tidak berbicara bahasa Indonesia. Ya, tapi dia bisa menghafal Al-Quran, bisa, sangat bisa sekali. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sekarang saya tanya, adakah surat yang tidak pernah Ibu hafal? Maksudnya, adakah surat yang tidak diniatkan oleh Ibu dan Bapak untuk dihafal, tapi Ibu dan Bapak bisa menghafal Al-Quran? Ada? Ada pasti. Pertama surat Al-Fatihah. Adakah dulu waktu masih kecil berniat saya pengen ngafalin surat Al-Fatihah? Nggak ada. Tapi hafal sendiri. Kulhu, ya, Al-Ikhlas gitu. Nggak niat kita untuk menghafal surat Al-Ikhlas, tapi kita hafal. Surat An-Nas, surat Al-Falaq kita tidak niat untuk menghafal, tapi kita hafal. Surat Ad-Duha kita tidak pernah berniat untuk menghafal, kita hafal. Wal asri kita tidak berniat untuk menghafal, kita hafal. Itu artinya apa? Artinya memang Al-Quran ini mudah sekali untuk dihafal. Yang tidak kita niati untuk kita hafal saja bisa kita hafal, apalagi yang kita niati untuk kita hafal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah berniat, niatkan diri untuk menghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian kenapa kemudian ayat 2 ini berbicara tentang Al-Quran? Allamal Quran, mengajarkan manusia Al-Quran. Itu adalah suatu nikmat yang begitu besar. Yang kedua adalah selain tadi Al-Quran bisa dihafal dan bisa dibaca oleh seluruh dan dia tidak pernah berubah. Ya, maaf, yang kedua itu adalah Al-Quran tidak pernah berubah. Dimanapun, kapanpun waktunya,
di desa terpencil manapun, bahkan di gunung-gunung, tulisan Al-Quran tidak pernah berubah sedikit pun. Ya, ini subhanallah. Adakah kemudian kitab-kitab ataupun bahkan kitab suci yang tidak berubah seperti tidak berubahnya Al-Quran? Nggak ada. Ya, ada orang yang belajar Weda, Tripitaka, kemudian gitu. Antara orang India kemudian dengan kitabnya yang ada di Bali, apakah beda-beda, Pak? Bahasanya aja udah beda. Ya. Kemudian Injil, tiap daerah itu sudah berbeda artinya. Bahkan bukan artinya, tidak sudah berbeda kandungannya. Nah, ini subhanallah, Al-Quran tidak pernah berubah. Hanya dia diberikan kemudian keluasan untuk menerjemahkan, dan itu pun menerjemahkan secara benar-benar ketat, tidak asal-asalan. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa Al-Quran ini menjadi sesuatu yang nikmat, kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Yang ketiga adalah Al-Quran bercerita tentang umat khususnya umat manusia dari awal penciptaan manusia yang satu sampai sekarang. Sampai bahkan nanti yang akan datang. Nah, ini subhanallah. Adakah kitab atau buku yang menceritakan tentang perjalanan kehidupan manusia dari awal sampai akhir? Nggak ada. Kecuali Al-Quran. Al-Quran itu terperinci banget bagaimana Adam diciptakan. Bagaimana kemudian Allah sang pencipta itu menginginkan Adam. Dari bentuknya, kemudian kapan ditiupkan rohnya. Dimulainya dari air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian dari segumpal daging ditiupkan ruhnya, kemudian diberikan tulang belulang yang masih bayi itu, kemudian dilapisi lagi dengan daging lagi, kemudian dilapisi lagi dengan kulit. Adakah kitab yang berbicara seperti itu? Tidak ada, kecuali Al-Quran. Nah, ini subhanallah. Maka kalau ingin mengetahui sejarah manusia, kehidupan manusia, pelajari saja kemudian sirah nabawiyah. Sirah-sirah Nabi dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak. Nanti akan ketemu, oh kita ini siapa sih? Keturunan siapa sih? Gitu. Apakah kita keturunan Nuh? Nuh keturunannya dari mana? Apakah dari Sam bin Nuh atau dari yang lain? Ini kita akan pelajari di sana di surah Nabawiyah. Kalau Bapak Ibu kemudian mempelajari. Dan Allah menceritakan itu di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya, Allah juga menceritakan di dalam Al-Quran sesuatu yang akan datang. Ini subhanallah. Contoh yang pernah terjadi adalah surat Ar-Rum. Gulibatir Rum. Fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Nah, Romawi kata Rasulullah dalam Al-Quran, maaf, kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, Romawi nanti akan dikalahkan. Padahal Romawi pada saat itu merupakan negara yang begitu besarnya, begitu hebatnya, tentara-tentaranya begitu hebatnya. Kemudian Rasulullah bilang, Romawi nanti akan dikalahkan oleh Islam. Subhanallah. Padahal berbicara dengan siapa? Dengan orang-orang yang bahkan tidak pernah berperang pada saat itu. Ya, maksudnya berperang kecil-kecilan saja, cuma antar suku gitu. Tapi kemudian bisa berbicara nanti Islam akan mengalahkan Romawi. Nah, itu yang sudah terjadi. Yang belum terjadi pasti akan terjadi. Seperti Allah berbicara tentang hari pembalasan dalam kubur, kemudian hari kiamat dan lain sebagainya. Itu kenapa Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mengapa Allah Subhanahu wa taala mencantumkan orang yang diberikan pelajaran atau diajari Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kertas putih itu ya, kalau tulisannya hanya tulisan biasa, Ibu menulis kertas putih biasa cuma nama siapa, Ibu siapa, kemudian ditulis tentang kenang-kenangan Ibu dan sebagainya. Orang melihat kemudian jatuh kertas itu biasa saja. Tapi beda halnya ketika kertas itu dituliskan Al-Quran di dalamnya. Orang pasti akan memuliakannya. Al-Quran ini
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adakah dari Bapak Ibu kemudian yang berani menaruh Al-Qur'an di bawah di lantai, kemudian Bapak Ibu berjalan biasa saja? Adakah yang berani? Tidak berani. Tidak berani. Kita bilangnya kualat nanti gitu kan. Adakah Bapak Ibu kemudian yang berani melempar kertas ini? Lempar aja gitu, lempar orang pakai Al-Quran gitu misalkan. Adakah yang berani? Gak ada yang berani. Karena apa? Ketika sesuatu ditulis di dalamnya Al-Quran, dia akan otomatis menjadi mulia. Lihat Al-Quran itu di depannya pasti ada tulisan Al-Quranul Karim, gitu ya. Nah, di sini ada tulisan tuh Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim, Al-Quran Al-Karim yang mulia. Maka kalau sesuatu kemudian ada di dalamnya Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Contohnya apa? Ya tadi kertas ini adalah kertas biasa saja sebenarnya, Ibu, tipis dan sebagainya. Tapi karena di dalamnya ditulis Al-Quran, dia menjadi sesuatu yang mulia. Kita menempatkannya di mana? Di atas. Tidak pernah ada yang berani menginjaknya, tidak ada yang pernah yang berani melemparnya, tidak ada yang pernah yang berani bermain-main. Apalagi disobek kemudian jadi bungkus sayuran, gak akan ada. Mulia. Lihat lagi, apa saja kemudian yang mulia dengan Al-Quran. Hari yang paling mulia dari hari-hari yang ada, atau malam ya, yang paling mulia dari malam-malam yang ada, dalam setahun itu, 365 malam, insya Allah. Nah, adakah malam yang paling mulia? Ada satu, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita sebutnya malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dia lebih mulia dari 1000 malam. Ya, nilainya sama dengan 1000 malam ka'alfi syahrin. Maaf, dengan 1000 bulan. Maksud saya. Dengan 1000 bulan. Nah, coba Bapak Ibu hitung, ya. 1 bulan ada 30 hari. Berarti kalau 1000 ada berapa? 30.000 hari. Maka nilainya 1 malam itu sama dengan nilai 30.000 malam. Kalau 30.000 malam itu artinya berapa tahun? Nah, itu sendiri ya. Nah, itu ada yang mengatakan 83 atau 85 tahun. Sampai 85 tahun. Umur kita saja hanya kebanyakan ini hanya di sekitaran 60, 70, 80. Jarang sekali ada yang sampai 90, 100, bahkan lebih dari itu. Ada, tapi jarang. Kebanyakan di umur 60, 70, 80. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit lagi. Malam Lailatul Qadar itu menjadikan kita apa? Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh di malam itu, maka seakan-akan kita beribadah melebihi umur kita. 1 malam. Kenapa malam itu menjadi malam yang paling mulia? Karena pada malam itulah malam pertama kali diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian bulan apakah dalam bulan-bulan dari 12 bulan yang ada, bulan apakah yang paling mulia? Ya, dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, gitu. Ada yang paling mulia? Yang paling mulia adalah bulan Ramadan, sehingga kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Lagi kemudian, kota di dunia ini ada berapa kota di dunia ini? Ada ribuan ya, bahkan jutaan kota di dunia. Di Indonesia aja ada berapa kota? Ada banyak sekali, ratusan kota. Di Jawa Barat saja ada berapa kota? Ada banyak gitu kan. Dari Bekasi, Subang, kemudian Purwakarta, Cikarang, dan sebagainya, Bandung, itu kota. Nah, dari jutaan kota, manakah kota yang paling mulia di dunia? Kota yang paling mulia di dunia adalah Mekah Al-Mukarramah. Kenapa Mekah? Karena di sanalah diturunkan pertama kali Al-Quran. Kemudian selanjutnya, tadi hari sudah, malam gitu ya. Kemudian bulan sudah, kemudian kota sudah. Lalu kemudian manusia. Manusia di antara miliaran manusia yang terlahir di dunia ini, mana manusia yang paling mulia?
Ya, jangan sebut nama manusia biasa, para nabi saja. Dan antara nabi, para rasul, dari puluhan bahkan ratusan nabi ya, yang wajib kita kenal hanya 25 rasul. Nah, dari ratusan itu yang paling mulia siapakah? Yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Muhammad? Karena kepadanya lah diturunkannya Al-Quran. Lalu kemudian malaikat, di antara ratusan malaikat, ya, ratusan malaikat, kalau kita kenal adalah 10, itu adalah panglima-panglima malaikatnya, yang memiliki tentara yang begitu banyak, ratusan bahkan ribuan malaikat. Nah, yang paling mulia yaitu Jibril alaihissalam. Kenapa Jibril? Karena Jibril lah yang menyampaikan wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala yang kedua di ayat yang kedua surat Ar-Rahman itu mengatakan Allamal Quran, yaitu telah mengajar Al-Quran. Maka sungguh mulialah manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan Al-Quran kepadanya. Kalau manusia itu sudah ada di dalam dirinya Al-Quran, maka dia pasti menjadi manusia yang mulia di dunia ini. Itu. Karena apa? Karena Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itu mulia. Maka siapapun yang ada di hatinya Al-Quran, dia akan menjadi manusia mulia. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para hafiz misalkan, para ahli tafsir Al-Quran aja, orang hanya bisa mengajarkan makharijul hurufnya saja dari Al-Quran, dia sudah bisa keliling dunia. Untuk apa? Untuk mengajarkan makharijul huruf. Ada orang-orang yang hanya bisa menulisnya saja Al-Quran, maka tulisan khat, kaligrafi yang bagus gitu Al-Quran, maka dia bisa keliling dunia hanya dengan apa? Menuliskan saja bahasa Arab itu Al-Quran itu. Subhanallah. Ada orang-orang yang hanya bisa lagamnya saja. Maka kita seringkali mendengar misalkan ada orang-orang yang lagamnya bagus, bacaannya bagus, ya Arab, indah banget. Subhanallah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan Al-Quran kepadanya. Allah telah mengajarkan Al-Quran pada dirinya walaupun hanya dari lagamnya saja. Dia belum tentu tahu artinya, belum tentu tahu tafsirnya, apalagi tawilnya. Belum, dia hanya bisa lagamnya saja. Ketika menjadi imam, dia dihormatin, Masya Allah. Walaupun dia tidak minta kehormatan, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya kemuliaan. Itu hanya dari lagamnya saja. Bagaimana kemudian orang ketika dia sudah makharijul hurufnya bagus, kemudian bacaannya bagus, kemudian tafsirnya bagus, artinya juga dia tahu, ya Rabb, mulia sekali orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai ayat kedua saja kita sudah terkesima betapa Allah Subhanahu wa taala begitu berikan banyak sekali kasih sayang kepada kita, yaitu lewat Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dia telah menciptakan manusia dan juga memberikannya keterangan-keterangan. Baik, Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah ini Bapak Ibu akan mempelajari surat Ar-Rahman dan kemudian akan mulai menghafalnya. Dimulai dari apa? Dimulai dari membacanya dulu minimal sehari 1 kali. Kapan itu dibacanya? Tadi seperti saya sampaikan, setelah sholat, mau itu sholat sunnah ataupun sholat wajib, setelah sholat tahajud atau sholat subuh dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikannya kasih sayangnya kepada kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin setelah ini ada yang bertanya atau mungkin ada yang ditambahkan oleh Darul Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, tadi penjelasannya bagus banget tentang Al-Qur'annya, tentang surat Ar-Rahmannya. Dan kita buka sesi pertanyaan. Di sini bisa bertanya mau langsung atau melalui ini chat. Biasanya sih pada tanya melalui chat, nanti kita jawab sama Ustadz. Ada yang mau bertanya? Ya, coba kita lihat di chat. Apakah ada yang sudah bertanya? Masya Allah. Ya.
Mungkin sebelum teman-teman bertanya, nanti mau bertanya Ustadz. Banyak yang menghubung-hubungkan nih ketika kita baca surat Ar-Rahman kayak gitu. Katanya tuh surat enteng jodoh kayak gitu. Bener apa enggak Ustadz kayak gitu? Karena kan itu kan katanya kan kasih sayang semua ya di situ ya. Ada yang bilang mau cepet dapet jodoh, rajin aja baca surat Al-Rahman, amalin kayak gitu. Itu tuh ada terkaitannya apa enggak sih Ustadz? Bener apa enggak seperti itu? Nanti soalnya sering dengar kayak gitu. Ketika kita pengen jodoh, sok baca surat Ar-Rahman gitu. Baik. Ketika kita mempelajari Al-Quran, ya, bukan hanya kemudian membacanya saja, tapi juga menyelami makna-makna yang ada di dalam Al-Qurannya, termasuk dalam surat Ar-Rahman itu. Maka ketika kita kemudian membaca surat Ar-Rahman berkali-kali, kemudian menyelami maknanya yang ada di dalamnya, insya Allah kita akan menangis tuh, ya Allah, Allah baik banget sama kita. Gitu. Sehingga akhirnya kita mudah untuk berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya Allah berikan aku jodoh. Ketika teman-teman semua menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang begitu banyaknya kepada kita, kemudian kita membalas kasih sayang itu, insya Allah Allah juga akan mengijabah segala doa-doa kita. Insya Allah. Termasuk salah satunya adalah dalam hal jodoh. Itu teh. Ya. Gitu. Ya, soalnya jangan sampai kadang-kadang kita begini, Ustadz tolong dong minta amalan. Amalan apa? Amalan biar enteng rezeki. Nah, kita kasih amalan tuh surat An-Naml. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha wa manja bis sayyati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kemudian dia bertanya lagi, Ustadz ini dibaca sehari berapa kali? Nggak perlu sehari berapa kali. Ente amalkan aja yang ada di dalamnya. Maknanya apa itu? Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan satu kali, maka Allah akan memberikannya 10 kali lipat dari apa yang dia telah berikan. Maksudnya siapa yang bersedekah satu, Allah akan ganti 10. Ente pengen gampang rezeki, ya ente banyak-banyak berbagi gitu. Satu misalkan pengen dapat rezeki 1 juta, berbagilah 100.000. Insya Allah akan Allah kembalikan senilai 1 juta. Tapi seringkali yang seperti itu kadang-kadang orang hanya mengatakan, bertanya gitu, dia diamalkan berapa kali gitu. Maka Ar-Rahman pun seperti itu. Bapak Ibu rahmat Allah, Bapak Ibu membaca surat Ar-Rahman setiap hari 1 kali, kemudian selami maknanya yang ada di dalamnya. Selami makna yang ada di dalam surat Ar-Rahman itu. Kemudian ketika kita telah menyadari bahwa begitu banyak cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka masa iya sih kita tidak memberikan cinta kita kepada Allah gitu. Maka dalam sholat akhirnya kita menghadirkan cinta, dalam membaca Al-Quran kita menghadirkan cinta, ketika berdoa pun kita menghadirkan cinta, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian akan memudahkan buat kita hajat-hajat kita. Salah satunya adalah yaitu jodoh. Gitu. Amin. Insyaallah. Ya. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman atau kakak-kakak di sini? Mungkin nanti kita berdoa buat Kiai Yusuf Mansur ya. Hari ini dibawa ke Teh Yeni mau bertanya. Ustadz Teh Yeni mau bertanya. Ya silakan Teh Yeni. Assalamualaikum Kak Pak Ustadz, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya itu setorannya itu Teh kan lewat voice note itu Teh yang dibaca apa yang hafalan? Oh, kalau misalnya setoran mah setoran aja yang kita udah baca, nanti lewat tulisan ya. Misalnya kayak Yeni Nurmela setor Ar-Rahman kayak gitu. Nah, ketika Teteh ingin menghafal kayak gitu, pengen hafal Ar-Rahman, mau setoran, nah bisa setoran via Zoom, nanti diatur waktunya seperti itu Teh, atau enggak via WhatsApp, nanti lewat voice note, misalnya Teteh udah setor nih 7 ayat kayak gitu, atau kalau misalnya Teteh di Bandung, bisa ke kantor PPPA Darul Quran langsung kayak gitu. Gitu. Yang khusus yang hafal di aja gitu ya. Iya, kalau misalnya kita kan ini ya
Riyadhul Ar-Rahman ya, tiap hari kita baca Ar-Rahman sekaligus mentadaburi artinya satu persatu. Nah, nanti artinya itu akan dipandu oleh Ustadz Irfan per satu ayat. Misalnya Ar-Rahman artinya apa, kayak gitu. Nanti sama Ustadz Irfan dipandu via voice note atau enggak via tulisan. Setiap paginya Ustadz, nanti tiap paginya per satu ayat maknanya. Nah, ketika udah seminggu sekali pertemuan Zoom lagi, nah bahas nih ayat-ayat yang kemarin di voice note, ketika itu kita ulik nih semuanya, kita pelajarin lagi ayat 1 sampai 7 misalnya, mulai minggu depan kita pelajarin kayak gitu. Nanti mungkin ada pertanyaan dari ayat-ayat itu kayak gitu yang telah dijelaskan oleh Ustadz Irfan via voice note kayak gitu. Itu sih Teh. Nanti ada doa dan mendoakan, ada sesi doa dan mendoakan, doa dan saling mendoakan, doanya kita terus doanya teman-teman, jadinya kita berdoa dan kita juga mendoakan teman-teman kita kayak gitu. Nanti juga ada ingat dan mengingatkan, jadi ketika ada teman yang belum setoran nanti diingatkan, ada sahabatnya, setiap grup itu satu. Besok saya pandu tentang sahabat yang saling mengingatkan. Jadi ada satu sahabat yang mengingatkan kita untuk setoran kayak gitu. Biar tetap dijaga nih semangatnya kayak ini. Oh iya, Teh. Terima Makasih. Oke, siap. Ya, ketika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita lagi dalam suasana duka ya. Tadi Ustadz Yusuf lagi sakit dan kita berencana ngadain doa bersama ya Ustadz. Nanti dipadu sama Ustadz Irfan untuk mendoakan Ustadz Yusuf, Kiai kita, Kiai Haji Ustadz Yusuf Mansur, dan juga para asatidz Darul Quran. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam virus untuk kita semua juga. Silakan Ustadz, kita berdoa. Baik, Bapak Ibu, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk guru kita Kiai Haji Yusuf Mansur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikannya kesehatan, memberikan beliau kesehatan dan kesembuhan seperti sedia kala, kemudian bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi, dihindarkan dari segala virus yang berbahaya dan juga dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya. Kemudian untuk para asatidz, para guru-guru kita di Darul Quran dan dimanapun berada, dan juga untuk seluruh pesantren-pesantren, dan juga untuk seluruh santri-santri, dan juga untuk seluruh kawan-kawan kita kaum muslim dan muslimat dimanapun berada. Ala hadhihi wa la kulli niyatin shalihah hadatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa abnaihi wa banatihi wa jadatihi ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha wa bariha min arbil jamaah khususan ila Kiai Haji Yusuf Mansur rasanya syallahu lahu syafallahu ajilan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah ya mahmud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, tsabbit qulubana ala imanik, tsabbit qulubana ala islamik, tsabbit qulubana ala ta'atika hatta nalqaka ya Allah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na nabulaka min amatika alaina wa nabudhu dhunubina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, adhibil basa, ishfi ya Allah, anta syafi, ishfi ya Allah, Kiai Haji Yusuf Mansur ya Allah, anta syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqman wa la alaman,
Allahumma rabban nas adhhibil ba'sa ishfi ya Allah ya Yusuf Mansur ya Allah anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha ya Allah Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaika al-masir ya Allah Rabbana Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin Allahumma Rabbana atina Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal zina wal zalazil والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم terima kasih. Enggak dilanjutkan deh. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya untuk ibu-ibu, kakak-kakak semua, dan Ustadz Irfan khususnya. Semoga nanti riadohnya sampai selesai lancar dan dipakai seterusnya. Jadi pakaian everything kayak gitu. Seperti riadoh 1000 sholawat. Ketika 1000 sholawat udah selesai, masih terus lanjut dan jadi pakaian kita sehari-hari. Ketika kita nggak sholawat jadi resah. Dan ini juga ketika kita nggak baca surat Ar-Rahman, wah jadi resah nih, masih kayak punya utang kayak gitu. Dan nanti bisa baca surat-surat yang lainnya, jadi cinta sama surat-surat yang lainnya kayak gitu. Berawal dari surat Ar-Rahman, surat yang penuh cinta, cintanya Allah kepada hambanya. Jadi kita juga cinta Quran, pengen ngulik lagi surat ini, surat itu kayak gitu. Saya juga dulu berawal dari baca surat Ar-Rahman, jadinya suka sama surat-surat yang lainnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih untuk siasat ini kayak saya nih, jujur aja saya tuh belum begitu bisa baca Quran ya. Nah, biasanya saya tuh dengerin murotal juga. Jadi baca sekaligus dengerin murotal, dan itu lebih enak caranya kalau misalnya seperti itu gitu. Sambil baca dan mendengarkan untuk yang emang belum mahir tahsin dan tahfidnya seperti saya. Tuh. Sekian dari saya. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Saya dan Ustadz Irfan izin live dari grup. Terima kasih untuk teman-teman semua di sini ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Teh. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Jazakillah khair, Mbak Tanti, Mbak Firman.